Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa sebagaimana yang didefinisikan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Thalaq bin Habib rahimahullah. Beliau mengatakan at-taqwa anta mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiat Allah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Kanan nasu ummatan wahidah, fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin." Dahulu manusia umat yang satu. Dalam qiraah fakhtalafu, lalu mereka berselisih. Maka Allah mengutus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Kana nasu ummatan wahidah." Dahulu manusia umat yang satu. Kata beliau, "Kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun." Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh 10 abad atau 10 generasi. Kanu ala syariati Adam alaihissalam. Semuanya di atas syariat, akidah, tauhid yang diajarkan Nabi Adam alaihi assalam. Kata Imam Ibnu Katsir, hatta abadul asnam, sampai mereka menyembah berhala. Dahulu manusia umat yang satu, lalu mereka berselisih karena mereka menyembah berhala. Apa berhala yang disembah pada waktu itu? Allah firmankan dalam surat Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh mengatakan, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad,
Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasrah. Kata Abdullah bin Abbas juga, hadi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Inilah 5 nama orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihi assalam yang disembah oleh manusia, dan ini awal sejarah kesyirikan di atas muka bumi ini, yaitu menuhankan, menyembah 5 orang soleh tersebut. Maka Allah mengutus para nabi dan para rasul, di antaranya Nabi Nuh alaihi assalam. Kemudian kata Allah tadi, mubasyirina wa mundirin. Para nabi, para rasul diutus untuk memberikan kabar gembira dan untuk memberikan peringatan. Maka ma'asal muslimin, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita merenungkan beberapa ayat, beberapa hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kabar gembira bagi yang mengesahkan Allah dalam ibadah dan ancaman serta bahaya kesyirikan di atas muka bumi ini. Yang pertama ma'asal muslimin, tentang kedudukan dan keutamaan at-tauhid. Bahwasanya tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, merupakan tujuan Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Demikian pula tujuan Allah mengutus para nabi, para rasul tadi untuk mengembalikan manusia kepada tauhid. Dahulu manusia umat yang satu bertauhid, tidak ada kesyirikan. Munculnya kesyirikan tadi, menyembah 5 orang soleh. Dan sampai detik ini, umat Islam banyak juga yang masih menyembah orang-orang soleh tersebut. Dan ini yang juga diingatkan oleh Rasulullah SAW. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku mengikuti jejak orang musyrikin, dan tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala-berhala tadi. Maka ma'asal muslimin, perlu kiranya untuk kita sampaikan kembali kepada umat, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik. Beribadah kepada Allah saja, itulah namanya at-tauhid, dan kedudukannya, keutamaan sangat luar biasa. Tauhid merupakan tujuan Allah menciptakan kita. Tauhid merupakan prioritas dakwah para nabi, para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudallah wasyanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Seruan mereka an ibudallah, ibadahilah Allah saja dan tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Tauhid merupakan intisari dari ajaran Al-Quranul Karim. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran kullu tauhid. Al-Quran isinya tentang tauhid. Kata para ulama, Al-Quran intisarinya pada surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran, indonya Al-Quran, karena ringkasan Al-Quran pada Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah intisarinya pada pertengahan surat tersebut, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ini setiap hari dibaca oleh setiap muslim. Namun kenapa kok masih banyak kesyirikan? Kenapa kaum muslimin tidak mengamalkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa masih banyak kuburan yang disembah? Kenapa banyak pohon yang masih disembah? Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa banyak orang-orang yang soleh disembah selain Allah? Ini sekali lagi sangat bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Bertentangan dengan ucapan yang dia ikrarkan setiap sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ma'asal muslimin, at-tauhid merupakan kunci surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin siapapun bisa masuk surga tanpa at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Berilah kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang beriman, yang bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, dan mereka beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya kelak.
Ma'asal muslimin, kalau kita semuanya mau masuk surga Allah, tidak ada jalan lain kecuali dengan at-tauhid. Betul-betul berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara kedudukan dan keutamaan tauhid, bahwasanya dengan tauhid negeri kaum muslimin akan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, maka kata Allah, kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Maka kalau kita mungkin bertanya-tanya, kenapa negeri kita yang kita cinta ini, yang penuh dengan kekayaan alamnya, mungkin tidak ada di negeri yang lainnya, namun kenapa kok masih banyak bencana dan seterusnya? Maka ini jawabannya, kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Kemudian ma'asal muslimin, kalau mungkin ada yang bertanya, kenapa kaum muslimin sampai detik ini belum meraih kejayaan kemuliaan, belum bisa mengalahkan orang-orang kufar, terutama orang Yahudi di Palestina? Maka jawabannya, kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai penguasa di atas muka bumi, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa. Dan Allah kokohkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka. Dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya, kata Allah, ya'budunani. Mereka harus beribadah kepadaku saja. La yusyrikuna bi syai'an. Dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid, di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wa li sa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita sampaikan tadi berkaitan dengan kedudukan dan keutamaan at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Maka harus kita juga sampaikan apa bahaya dan ancaman Allah bagi yang menyimpang dari tauhid alias berbuat syirik kepada Allah. Sebagaimana tugas para nabi tadi, mubasyirin wa mundirin, memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Tidak cukup hanya menyampaikan kabar gembira, harus disampaikan peringatan dan bahaya dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ma'asal muslimin, syirik merupakan pemecah belah umat. Sebagaimana firman Allah tadi, kana nasu ummatan wahida fakhtalafu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dahulu manusia umat yang satu, kemudian mereka berselisih, bercerai-berai. Kenapa? Munculnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asal muslimin, selama masih banyak kesyirikan yang menyebar di tengah kaum muslimin, jangan pernah berharap umat Islam akan menang dan jaya. Sebagaimana firman Allah tadi, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Mereka beribadah kepadaku saja dan tidak berbuat syirik. Selama masih ada kesyirikan, umat akan terus dijajah oleh orang-orang kafir. Makanya di akhir zaman, Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'a hatta yuqatilal muslimul yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahudi. Kaum muslimin yang akan memerangi orang Yahudi. Fayahtabil yahudi min wal hajar wasyajar.
orang Yahudi akan bersembunyi di balik bebatuan pepohonan. Dan bebatuan pepohonan mengatakan, "Ya Abdullah, ya Muslim, hada Yahudi wa ra'yuqtulhu." Wahai Abdullah, wahai yang menyembah hanya kepada Allah, wahai Muslim yang istislam lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ini yang akan memenangkan perang dengan orang Yahudi yang betul-betul lurus tauhidnya, bukan orang-orang yang berbuat syirik sebagaimana kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah. Jangan pernah mengharapkan pertolongan kemenangan dari orang-orang Syiah Rafidah yang mereka adalah manusia-manusia yang sangat amat suka mencaci maki para sahabat Nabi, dan mereka juga menyekutukan Allah dalam al-ibadah. Yang bisa mengalahkan Yahud, ya Abdullah, ya Muslim, yang murni tauhidnya, ibadahnya hanya kepada Allah, yang menyerahkan diri dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asal muslimin, di antara bahaya syirik, tidak akan mungkin amal ibadah seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manfaatnya sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya kalau masih ada kesyirikan kepada Allah. Entah dengan minta-minta kepada wali yang telah mati, dengan nama tawasul, syafaat, atau apapun namanya. Kalau itu bentuknya syirik kepada Allah, akan menggugurkan, membatalkan semua amal ibadahnya. Sebagaimana firman Allah, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Dan tidak akan ada ampunan dari Allah kalau orang itu mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan syirik, dan belum bertobat kepada Allah. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Dan ancaman yang sangat berbahaya, yang sangat berat, Allah mengancam orang yang berbuat syirik dan tidak bertobat sampai mati, haram baginya surga Allah. Dia kekal dalam api neraka. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya. Dan seorang muslim harus betul-betul waspada dari kesyirikan. Dan jangan pernah merasa aman dari bahaya kesyirikan. Dan jangan pernah merasa pasti dia tidak akan tergoda dengan kesyirikan. Jangankan kita, Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau masih khawatir jatuh ke dalam kesyirikan. Sampai beliau pun berdoa, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidu waladi Adam, masih khawatir jatuh ke dalam kesyirikan. Sampai beliau pun berdoa, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari yang tidak aku ketahui. Maka sekali lagi seorang muslim muslimah harus betul-betul mempelajari apa itu tauhid untuk dia pegang erat sampai mati, dan untuk dia belajar apa itu syirik agar dia bisa menjauhinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila wasna sinaba. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka da'din waj'al hadal balada aminan wa sayra biladil muslimin. Allahumma ahyina wa amitna ala tauhidi wa sunnah ya hayyu ya qayyum. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqul qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.